Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana miftahan li tariqil huda was sa'adah wa athbata dukhulahu bi ru'yati hilalihi wa ikmali iddati syahrin qablah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan dan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang benar-benar gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita dengan berkat bulan Ramadan ini, dengan ibadah bulan Ramadan ini, dengan gembira menyambut masuknya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di antara bukti kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan, yaitu hendaklah kita menuntut akan ilmu atau mempelajari tentang puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hikmahnya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu tadi sebagai dalil diwajibkannya kita berpuasa Ramadan. Waktu diwajibkannya puasa Ramadan, furidha fis sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban, yaitu pada tahun kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, tepatnya yaitu turun kewajibannya itu tepatnya adalah di bulan Sya'ban. Oleh karena itu hendaklah kita benar-benar menjaga puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan di tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan di tahun akan datang. Karena apabila kita meninggalkan akan puasa Ramadan, kita akan mendapatkan dosa. Di antara kerugian kita meninggalkan puasa Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsah wala maradin wala yaqdi anhu shaumud dahri kullih wa in shamahu." Barang siapa yang meninggalkan satu hari saja, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan satu hari saja dengan alasan tanpa ada rukhsah selain daripada rukhsah keringanan dari Allah seperti sakit atau musafir dan lain sebagainya, seandainya diqadanya 1 tahun penuh, maka itu tidak bisa membandingi 1 hari puasa di bulan Ramadan. Sungguh sangat rugi orang yang meninggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan tidak puasa.
Kemudian untuk menyempurnakan daripada puasa kita agar supaya puasa kita menjadi sah, yaitu hendaknya kita mengetahui daripada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu adalah dengan niat. Untuk mazhab Imam Syafi'i, diwajibkan niat itu tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man lam yubayyiti siyam, ay man lam yubayyiti niyatas siyam minal laili la siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari daripada bulan puasa Ramadan, maka tidak sahlah puasanya. Lalu kategori malam menurut madhab Syafi'i, yaitu mulai maghrib, setelah maghrib mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar shadiq atau subuh. Terserah di mana meletakkan niat. Bisa setelah buka puasa dia berniat sah, setelah isya dia berniat sah, atau setelah tarawih seperti kita biasa sah, atau sebelum masuk waktu subuh berniat puasa pun sah. Asal jangan di siang hari untuk puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua adalah meninggalkan apa jua pun yang membatalkan akan puasa, dalam keadaan dia ingat, dalam keadaan ia sesuai dengan keinginannya, atau ghayra jahilin ma'durin, selain tanpa daripada jahil yang diudurkan. Apabila ia mengerjakan yang membatalkan puasa dalam keadaan ia itu lupa, maka tidak membatalkan akan puasanya. Maka hendaklah teruskan, ya kata Nabi, puasanya. Misalkan dia makan di siang hari dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan akan puasanya. Atau misalkan dalam keadaan dipaksa orang, misalkan apabila engkau tidak makan padahal dia dalam keadaan puasa, dia dipaksa orang, maka tidak batal juga puasanya. Kemudian lagi dalam keadaan dia tidak jahil yang diudurkan, yang dimaafkan. Nah, apabila dia dalam keadaan jahil tapi yang dimaafkan oleh syariat, misalnya salah satu diantaranya adalah baru masuk Islam, lalu dia tidak tahu makan itu membatalkan puasa, ternyata dia makan, maka dia tidak batal puasanya karena dia baru masuk Islam. Atau yang kedua, dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak berilmu, artinya dia jauh daripada ulama. Misalkan di suatu pelosok atau di suatu pulau, hendak mendatangi daripada negeri atau kampung yang di situ ada ulama, tidak ada transportasi, tidak ada uang. Nah, lalu dia ternyata mengerjakan yang membatalkan puasa, sedangkan dia dalam keadaan di lingkungan yang jauh daripada ulama, maka tidak batal juga puasanya. Tapi kalau seperti kita di sini di Banjarmasin, nah kita banyak ulama di sini, maka kejahilan kita ini tidak dimaafkan. Nah, itu adalah rukun daripada puasa. Adapun syarat-syarat sah berpuasa, artinya apabila ini tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Disebutkan di dalam kitab Taqrirat, ini ada 4. Yang pertama, al-islamu, syarat sah puasa yaitu hendaknya beragama Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, falaw irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Maka disyaratkan seorang muslim keadaannya itu dalam keadaan Islam sepanjang harinya, mulai terbit fajar shadiq, mulai awal-awal berpuasa setelah masuk subuh sampai terbenam matahari, maka hendaklah ia dalam keadaan Islam. Falawir tadda lahzatan wahidatan batala shaum. Kalau seandainya di tengah-tengah hari seseorang itu keluar daripada Islam, naudzubillahi min dzalik, artinya dalam keadaan lahzatan wahidatan, sebentar saja, misalkan waktu subuh dia masih Islam, ternyata jam 11 dia murtad, keluar daripada Islam. 15 menit setelah
jam 11 itu lalu kembali lagi ke Islam, maka tetap batallah daripada puasanya itu. Dikarenakan apa? Karena tidak sepanjang hari dalam keadaan Islam. Yang kedua, syarat sah puasa adalah al-aqlu, yaitu berakal. Fayushtaratu ayyakuna aqilan jami'an nahar. Falau junna walau lahzatan wahidatan batala shaumuh. Disyaratkan bagi orang yang berpuasa itu, yang kedua adalah dia dalam keadaan berakal sepanjang hari juga. Kalau seandainya sekejap mata saja, sebentar saja dia hilang akalnya, naudzubillahi min dzalik, artinya gila, walaupun sebentar, 5 menit, 10 menit, maka tidak sahlah puasanya. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Ini terutama, ini adalah teruntuk untuk perempuan. Syarat sah puasa yang berikutnya bersih daripada haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan pula bagi seorang perempuan dia suci sepanjang hari itu. Falau hadat fi akhir lahzatin minan nahar batala shaumuha. Kalau seandainya seorang perempuan itu tadi di akhir-akhir daripada hari puasanya, misalnya maghrib 6:30, ternyata 6:30 kurang 5 dia haid, maka batallah puasanya pada hari itu. Walaupun sebentar lagi masuk maghrib, 5 menit atau 10 menit, batallah puasanya. Nah, yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum, yaitu syarat sahnya mengetahui waktu bahwa hari tersebut sah untuk melakukan puasa. Karena ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, plus artinya tidak sah, haram dan tidak sah berpuasa, yaitu diantaranya adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Tasyrik. Nah, jadi ia harus mengetahui hari ia berpuasa itu memang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, ini 4 macam ini harus terkumpul, harus terpenuhi. Maka apabila tidak terpenuhi salah satunya saja, seseorang itu tidak sahlah puasanya. Mungkin ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita di tahun ini. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.